Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Chris di YouTube channel Bang Project. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman semua yang selalu setia menemani hari-hari teman-teman dengan selalu mengakses informasi-informasi yang saya berikan. Awal-awal kan kemarin saya berikan informasi mengenai perkembangan masyarakat, pendapat masyarakat, pandangan masyarakat. Sekarang ini saya akan membahas mengenai satu hal yang perlu kita perhatikan bersama dan perlu kita cermati bersama, karena ini adalah hal yang sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting untuk kita, dan ini sangat-sangat perlu kita resapi dalam hati kita, pikiran kita sebelum melakukan tindakan-tindakan yang menurut teman-teman itu baik, tapi menurut kesehatan dan menurut keinginan saya sendiri untuk teman-teman semua yang nonton video ini salah. Apakah teman-teman berpikir hal yang sama dengan saya? Mungkin kalau misalnya teman-teman yang berpikir hal yang sama dengan saya, silakan teman-teman komentar sebanyak-banyaknya di bagian komentar pendapat teman-teman mengenai apa yang saya sampaikan, dan mungkin saran kepada teman-teman yang menonton video ini, mungkin yang kontra terhadap pandangan saya, yang pro terhadap saya, silakan teman-teman komentar, tambah saran dan lain-lain untuk membangun mentalitas kita, membangun sistem pikiran kita ke depan lebih baik lagi. Jangan hanya kita terpaku bahwa ke hal-hal yang kalau bilang perasaan, hati, tapi kita nggak bisa menggunakan akal sehat kita untuk berpikir ke depan lebih baik lagi seperti apa. Oke? Jadi di malam hari ini atau di hari ini saya berada di dalam ruangan kerja saya, dan saya ingin men-share pandangan saya ini kepada teman-teman semua. Karena apa? Karena sangat urgent sekali dengan kondisi sekarang Indonesia lagi pada membutuhkan orang yang berpikir sehat. Orang yang berpikir sehat adalah orang yang bisa mengambil satu tindakan atau tindakan-tindakan yang lain sesuai bisa menolong orang banyak sebelum menolong dirinya, bisa menolong orang banyak. Oke teman-teman, kenapa? Karena pembahasan kita kali ini adalah pembahasan mengenai isu real atau kejadian nyata atau hal-hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang menganggap corona ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, atau kejadian penularan corona ini ada sesuatu yang biasa-biasa saja. Saya berharap untuk teman-teman semua, mari kita berpikir ke depan lebih baik lagi. Kita berpikir bahwa ini adalah virus. Ini bukan barang kotor lalu kita cuci atau kita anggap biasa atau kita anggap ya itu bisa hilang dengan sendirinya. Memang betul sesuai dengan apa yang terjadi di luar sana. Kalau misalnya daya tahan tubuh kita kuat, fisiknya kita kuat, apalagi yang sering-sering mengkonsumsi makanan yang sehat, berolahraga yang teratur, ya walau alam kita tidak tahu, tapi itu adalah prioritas untuk menolak, karena antibodinya itu kuat, karena makan makanan yang bergizi, minum minuman yang sehat, makan makanan yang sehat, banyak asupan gizi, makanya antibodi yang dimiliki oleh diri mereka dapat menolak hal-hal seperti itu. Jadi virus kuman itu bisa ditolak dengan antibodi masing-masing. Tapi kita berpikir aja lah, kita nggak usah bawa kita 100% sehat karena kita merasa diri kita mampu, bisa berjalan, bisa melakukan aktivitas seperti biasa, lalu kita menganggap diri kita, wah kita sehat, kita antibodi kuat. Nggak usah tepuk dada teman-teman, nggak usah tepuk dada, karena sehat atau tidaknya itu kita kembali ke atas dan kembali ke Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk kita dapat berpikir ke depan lebih baik lagi, agar kita dapat mencapai sesuatu yang lebih positif. Yaitu apa? Kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dalam hal ini iman kita. Tapi kalau kita tidak melakukan apa yang Dia harapkan, apa yang Tuhan perintahkan,
yaitu menerima iman, melakukan aktivitas sesuai dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan, kebijaksanaan yang akan kita ambil ke depan seperti apa. Momen kali ini, saya berharap teman-teman ikuti video ini dari awal sampai akhir. Dan teman-teman mari share bersama-sama informasi yang saya berikan ini. Teman-teman bisa tambah dengan pandangan teman-teman mengenai situasi dan kondisi yang terjadi di tempat teman-teman. Yang saya berharap adalah kita tidak boleh memberikan informasi-informasi yang berbau hoax. Tapi kita memberikan sesuatu yang berdampak positif untuk orang banyak, teman-teman. Kita memberikan sesuatu yang berdampak positif untuk orang banyak, teman-teman. Saya tekankan lagi, kita memberikan dampak positif kepada orang banyak, teman-teman. Dampak positifnya seperti apa? Kita share hal-hal yang harus dilakukan oleh teman-teman semua yang menonton video ini, yang di luar sana. Bahkan yang belum menonton, silakan teman-teman share video ini sebanyak-banyaknya. Karena saya berharap video ini bisa sampai ke orang-orang yang belum pernah melihat video ini. Oke. Kita lanjut saja, teman-teman. Sebelum saya membahas ke hal yang inti, saya introduksi dulu karena ini sangat penting sekali. Penekanan-penekanan sebelum ke hal yang inti mengenai bagaimana pemahaman kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, sebagai manusia sempurna apa adanya yang diciptakan oleh Tuhan. Ini kita harus berpikir yang positif ke depan untuk menolong orang lain. Nah, di ajaran agama apapun, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, selalu memberikan suatu gambaran bahwa dunia ini dilindungi atau diciptakan oleh Tuhan. Di dalam isi-isinya dunia ini, Tuhan selalu melindunginya. Allah selalu melindungi kita. Tapi bagaimana kita sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, manusia apa adanya, kita sempurna seperti ini, harus punya pikiran yang baik, pikiran yang sehat. Kenapa? Kita bicara saja virus yang ada sekarang ini, coronavirus, COVID-19, coronavirus yang sekarang ini sangat-sangat serius. Kita harus tekankan bahwa inilah virus. Ini bukan sesuatu yang kita bisa bilang ya barang kotor, ya kita cuci tangan, kita mandi, selesai gitu. Tapi kita harus waspada karena virus ini ketika masuk ke dalam organ tubuh kita, dari mulut ke, dari hidung ke, dari telinga ke, dari mata ke, maka ujung-ujungnya dia akan mencari organ yang paling disukainya. Nah, sesuai dengan informasi yang saya dapat, coronavirus ini paling suka terhadap paru-paru, teman-teman. Paru-paru. Jadi untuk teman-teman jangan main-main dengan paru-paru. Paru-paru itu sesuatu organ yang sangat vital dalam tubuh kita. Karena organ itu memberikan nafas kehidupan untuk kita dapat hidup di dunia ini. Nah, saya berharap teman-teman mungkin sudah bisa memperkirakan maksud dan apa saya menyampaikan hal seperti ini. Karena virus tidak terlihat oleh mata. Karena virus bisa saja ada di sekitar kita. Karena virus bisa saja ada di tempat-tempat tertentu yang misalkan orang yang sudah terinfeksi virus pun tidak tahu dia sudah terinfeksi, dia tahan ini ke sini tempat ramai, bersin, batuk, kemudian virusnya menjalar ke banyak orang. Akhirnya pemerintah pusat kewalahan, pemerintah daerah kewalahan, ujung-ujungnya semua serba kewalahan. Ini tidak bisa kita biarkan seperti ini, teman-teman. Apa yang sudah disuruh oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi yang kita cintai, marilah kita selalu berdoa untuk diri Bapak Presiden supaya selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Wah, luar biasa. Saya mengapresiasi sekali kerja dari presiden kita, presiden yang sangat luar biasa. Kalau menurut saya sendiri, presiden yang sangat luar biasa.
Karena saya sangat mengidolakan beliau. Karena saya sangat merasa bahwa presiden yang paling saya idolakan dan paling saya rasa bahwa inilah presiden rakyat. Presiden yang selalu ada untuk rakyat dimanapun, dari ujung barat sampai ujung timur selalu ada. Nah, orang Papua, masyarakat Papua sangat mencintai Bapak Presiden Jokowi. Mungkin teman-teman bisa lihat di video-video saya yang sebelumnya dari channel ini, dan teman-teman selalu share video-video ini biar menjadi motivasi untuk orang-orang yang membenci presiden. Dengan kerjanya sekarang, apalagi di dunia sekarang digencar, digonjang-ganjing dengan penyebaran virus yang tidak henti-hentinya. Inilah tanggung jawab kita sebagai anak-anak muda seperti saya, orang tua seperti Anda yang ada di rumah. Kita selalu share hal-hal yang baik seperti ini, teman-teman, saudara-saudara. Mari kita berdoa untuk Bapak Presiden Pak Joko Widodo supaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bapak Presiden Republik Indonesia yang paling kami cintai, selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Selalu diberikan kesehatan yang prima, karena pekerjaan sebagai seorang presiden itu luar biasa. Sangat-sangat menguras otak. Sangat-sangat menguras jiwa dan raga. Sakit ditentang. Itulah Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Bapak Presiden luar biasa. Nah, kita lanjut ke topik kita. Ini hal yang perlu saya sampaikan di sini, penekanan yang serius di sini adalah karena kita lalai, karena kita berpikir bahwa wah itu virus yang tidak mematikan. Memang betul virus tidak mematikan, tapi harus hati-hati kalau virus itu masuk ke orang yang memiliki daya tahan tubuh tidak kuat. Artinya bahwa proteksi dalam diri dia lemah. Virus itu bisa memakan semua kekuatan antibodinya. Karena antibodinya lemah, akhirnya virus yang menang. Akhirnya apa? Banyak orang di luar sana akan merasa sakit. Sakitnya bukan sakit main-main. Sakitnya sesak nafas, seperti asma. Dan hal ini perlu menjadi perhatian serius oleh kita. Saya berharap hal ini perlu menjadi perhatian serius oleh kita bersama. Kita bisa menolong orang banyak dari diri kita sendiri agar kita di rumah aja. Kita tetap bisa berkreasi, bisa berkarya, bisa kerja di rumah aja, oke? Berkarya dari rumah, oke? Oke? Pokoknya teman-teman semua, saya berharap teman-teman ikuti anjuran pemerintah, ikuti anjuran dinas-dinas terkait mengenai bagaimana kita bisa memotong penyebaran virus corona ini sampai di saat sekarang ini saja. Jangan menyebar ke orang lain. Penyebarannya semakin banyak, maka pemerintah semakin pusing. Nah, gini teman-teman, sebenarnya ada banyak hal di luar sana yang perlu saya bahas, tapi ini ada 2 poin saja. Saya pertama ini membahas mengenai salah satu artikel yang terdapat di salah satu website Kumparan. Ini dari Batam News. Jadi gini isinya, besok pendeta yang meninggal akibat corona, 45 jemaat GPIB di Batam dikarantina. Nah, kalau sepintas dalam isi-isi di sini ini teman-teman bisa memperhatikan dengan saksama. Mungkin teman-teman bisa langsung ketik aja di Google mengenai judul ini akan muncul. Tapi di sini saya ingin menekankan sekali lagi bahwa ini kenapa sampai bisa dikarantina? Karena mereka melakukan close contact atau melakukan kontak langsung dengan
korban atau orang yang terpapar virus positif, terpapar virus corona. Luar biasa. Satu orang atau dua orang yang terpapar bisa menjurus atau menyebarkan virus ke banyak orang. Itu berarti bahwa jangan main-main. Itu berarti bahwa mari kita menggunakan akal sehat kita, sekali lagi menggunakan akal sehat kita untuk menjaga diri kita. Oke? Putuskan mata rantai penyebaran virus corona hanya di sini saja. Gak usah menyebarkan kepada orang-orang lain. Jadi logikanya apabila ada kumpul-kumpul di luar yang tidak perlu teman-teman, yang gak tahu kumpul ya mungkin kumpul sosialita, stop dari sekarang, karena itu tidak penting. Kita nggak tahu ketika kita berkumpul sama orang-orang sosialita itu, dia positif, tapi dia tidak merasa bahwa dirinya itu positif, belum dites kan, tapi ada terpapar, sudah positif tapi dia belum merasa, karena itu perlu waktu untuk mengetes dengan alat-alat tertentu. Bahkan kalau misalnya kita tinggal di daerah-daerah, kita harus mengirimkan sampel tes kita ke Jakarta. Gila kan? Gila. Berapa waktu kita butuhkan untuk menunggu hasil positifnya ketika orang-orang sudah tertular banyak itu? Satu orang tunggu hasilnya 1 minggu, 2 minggu. Padahal orang-orang yang seputaran dia sudah tertular semua. Akhirnya tertular berjamaah. Artinya satu orang menjama-jama orang lain semakin banyak. Sakit otak ini. Stop sudah dengan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu keluar. Kita tinggal di rumah aja. Oke? Wow, beritanya ini saya baca dan saya merasa bahwa perlu tindakan dari kita masing-masing untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Oke? Nah, kedua adalah ini yang baru-baru saja terjadi. MUI minta masyarakat bantu jemaat yang dikarantina terkait corona di Masjid Kebun Jeruk. Jadi, memang kita tidak melarang, siapapun tidak melarang bertemu sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam hal ini iman, kepercayaan, keyakinan, kita selalu melandaskan perbuatan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa melalui doa-doa di tempat ibadah, di mana saja, di gereja, di masjid, di pura, di lain-lain. Tapi dengan kondisi sekarang ini, mari teman-teman, jangan karena iman kita mengatakan bahwa kita anti terhadap segala macam penyakit, virus, mara bahaya yang datang karena kita percaya Tuhan Yang Maha Kuasa. Salah. No. Tuhan Yang Maha Kuasa memang melindungi kita, menjaga kita. Tapi Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk kita berpikir mana yang baik, yang dilarang. Dan ini adalah virus, teman-teman. Mendingan teman-teman kalau misalnya mau melakukan aktivitas ibadah, ya, kalau sudah diharuskan jaga jarak, ibadah tempat yang sunyi sepi, ya lakukanlah. Gak usah kumpul ramai-ramai. Akhirnya karena satu orang berdampak ke orang yang lain. Wow. Mohon maaf teman-teman, saya tidak menyinggung siapapun di sini. Saya hanya memberikan suatu gambaran bahwa ini perlu ada tindakan dari diri kita masing-masing. Oke? Kita bantu pemerintah, kita bantu Pak Presiden Jokowi biar beliau tidak banyak kerjaan dan beliau bisa melaksanakan tanggung jawab dia sebagai presiden dan menyelesaikan penyebaran virus-virus ini biar cepat selesai. Dan mudah-mudahan apa yang dikatakan beliau bahwa sudah ada antivirus dan lain-lain cepat dikirimkan oleh tim-tim yang ditugaskan ke daerah-daerah agar penyebaran virus ini dapat segera putus. Mungkin itu saja
beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Mari sekali lagi kita bantu pemerintah. Saya minta tolong bantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini dengan apa? Kita tinggal aja di rumah, gak usah melakukan aktivitas yang tidak perlu di luar. Oke? Terima kasih teman-teman. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Dan mungkin akhir kata, semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang menciptakan kita apa adanya kita, pikiran kita yang sehat, yang bisa berpikir mana yang baik dan mana yang tidak baik, yang kita bisa melindungi diri kita dan orang lain. Oke? Sekian dulu video dari saya, dan jangan lupa share video ini apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk diri teman-teman dan orang lain. Silakan share. Jangan lupa berdoa dan bekerja. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. God bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.